Al-Ahzab surat yang ke-33 halaman 427 ayat yang ke-63 sampai 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. La yajiduna waliyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Rabbana atihim di'afaini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Sampai di situ. Sebenarnya yang akan kita pahami adalah ayat yang ke-66. Ya laitana. Karena memang kaji kita sudah berapa kali pertemuan ya laita ya laita. Semenjak ya laitani kuntu turaba akhir surat An-Naba atau Amma Yatasadun sampai berturut-turut terakhir kemarin surat Al-An'am. Itu angan orang-orang untuk kembali hidup ke dunia. Janji untuk berbuat taat, untuk beramal saleh. Dan sekarang kita masuk ini kepada surat Al-Ahzab. Tepatnya di ayat yang ke-66, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya laitana, andai sekiranya atau jikalau dulu di atas dunia ata'na, kami mentaati Allah, wa ta'na Rasul, dan kami mentaati Rasul. Tentu kami tidak akan mengalami nasib penderitaan kesengsaraan seperti ini. Di dalam neraka wajah mereka dibolak-balik bagaikan dipanggang, bagaikan sate atau ayam dipanggang. Nah, untuk memahami ayat ini kita berangkat semenjak ayat 63, sekedar memahami secara sepintas. Yas'alukan nasu, bertanya kepadamu ya Muhammad. An-nas, orang-orang atau manusia, anisa, setentangan asa, kiamat. Qul, katakanlah ya Muhammad, innama ilmuha 'indallah. Sesungguhnya pengetahuan setentangnya as-sa'ah itu hanyalah di sisi Allah saja. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah engkau, la'alla boleh jadi as-sa'ah itu, kiamat itu adalah dia qaribah, sudah sangat dekat waktunya.
kita pahami ini sejenak. Yang pertama, karena Nabi sering menyampaikan ayat-ayat di samping mengajak orang-orang beriman kepada Allah, menyembah Allah, juga beliau menjelaskan akan adanya hari kehidupan akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan, ada surga neraka yang diawali dengan kiamat. Lalu ada yang bertanya dalam rangka ingin tahu. Ada yang mengolok-olok, ini yang paling banyak, mengolok-olok. Berolok-olok atau tidak berolok, yang jelas kiamat itu kapan terjadinya, tidak ada yang tahu. Kalau amarat, alamat, asyrat, ada amarat, ada alamat, ada asyrat, ada ayat 4. Semuanya bisa disemakan tanda. Kalau tanda-tanda, isyarat-isyarat, aba-aba. Sudah nyinyir guru kita, ustaz kita akhir zaman mengingatkan. Sehingga apapun yang terjadi di Arab Saudi selalu dikaitkan dengan kiamat. Apapun yang terjadi di Arab Saudi selalu dikaitkan dengan kiamat. Itu pula kajinya. Yang kita perjelas sedikit, bahwa semenjak Nabi Muhammad diutus, itu sudah tanda. Namanya saja beliau Nabi akhir zaman, Nabi penutup, khatamun nabiyyin, Nabi terakhir. Setiap Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka Nabi-Nabi yang mulia itu sudah dikatakan nanti akan datang Nabi akhir zaman, namanya ini. Kalau datang di masa kalian harus mengikutinya. Itu sudah diambil perjanjian, isrinya sudah diambil. Setiap Nabi dan Rasul sudah diambil perjanjian seperti itu. Kalau datang Nabi akhir zaman itu di masa masing-masing Rasul, harus mengikutinya. Jadi dengan utusnya Nabi Muhammad sudah tanda. Itu sudah 14 sahabat yang lampau sudah tanda. Tanda kan? Dan tentu makin lama dia qarib. Iqtaraba linnasi hisabu. Iktirab makin mendekat. Nah, karena kajian kita pagi hari ini bukan masalah kiamat, cuman lewat di situ. Ya, yang kita tegaskan ilmunya, pengetahuannya kapan terjadinya itu hanyalah indallah, di sisi Allah saja. Kita hanya disuruh berbekal, mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Bekalnya takwa. Perintah untuk bertakwa. Karena takwalah bekal untuk hari kiamat itu. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala la'ana al-kafirina di ayat yang ke-64. Allah melaknat, innallaha la'ana al-kafirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka sa'ir, neraka yang bernyala-nyala. Apa maksud melaknat? Laknat itu maknanya terusir, tersingkir, terjauh daripada rahmat. Siapa yang kena laknat, dia tersingkir, dia terjauh dan tidak akan mendapat rahmat. Makanya yang berhak melaknat adalah Allah. Kita tidak boleh melaknat. Sebab pemilik rahmat adalah Allah. Yang memberikan rahmat adalah Allah. Kita tidak boleh membatasi rahmat Allah. Jadi kalau kita melaknat orang, berarti kita menyingkirkan orang daripada rahmat Allah. Tidak ada hak kita.
Kita baru boleh melaknat kalau Allah yang melaknat. Kalau Rasul yang melaknat, karena Rasul itu utusan Allah. Selain itu tidak boleh kita laknat. Ada lebih 90 orang-orang yang dilaknat atau perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang mendapat laknat. Lebih 90. Intinya, kita tidak boleh melaknat. Karena laknat itu bila diterima pasal kita, ya tersingkir daripada rahmat. Tidak ada hak kita. Kalau Allah melaknat, Rasul melaknat, kita juga melaknat. Nah, di antara orang-orang yang Allah laknat, orang kafir. Kita melaknat orang kafir karena Allah laknat. Cuma kita tidak boleh menyebut nama orang. Nama orang kita sebut, tidak boleh kita laknat. Kecuali Allah yang menyebutkan namanya, Rasul yang menyebutkan namanya, baru dilaknat. Nah, Allah melaknat orang kafir, ya sudah. Siapa saja yang kafir terlaknat dan dilaknat, tersingkir, terjauh, terhindar, dan tidak akan disentuh oleh rahmat Allah. Dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka sa'ir. Ada ulama yang memamai sa'ir itu salah satu nama, ismun min asma'in nar, salah satu nama daripada nama neraka. Ada juga yang memahami ini salah satu darakat. Darakat itu ke bawah, kalau darajat ke atas. Surga mempunyai 100 derajat ke atas, kalau darakat ke bawah. Nah, darakah yang paling bawah munafik, fi darkil asfali minan nar. Di lapisan terbawah, di tingkat terbawah adalah orang munafik. Namanya neraka. Tapi kita tidak boleh pula mengkhayal neraka itu bertingkat-tingkat, mulai tuku pembanggangan, tidak juga. Neraka itu luas, seluas-luasnya. Di sana ada gunung, ada jurang, ada ngarai, ada sungai, ada lautan, ada danau, ada sumur, ada batang kayu, ada musim. Karena neraka itu negeri tempat tinggal. Dia bukan peruk, bukan belanga. Tinggal. Cuma tempat tinggal untuk orang mengalami siksaan, azab. Di situ juga ada makanan, tapi bukan makanan untuk mengenyangkan. La yusminu, tidak menggemukkan. Semuanya siksa, semuanya azab. Ini bisa jadi kalau disebut neraka, yang terbayang bagi orang tungku. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan neraka itu salah satu jurangnya 70 tahun ke bawah. 70 tahun ke bawah. Juga dalam hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang mengatakan suatu perkataan yang dia tidak pikirkan akibat dan resikonya. Yang dengan perkataan itu dia bisa terjerembab jatuh ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Ini jauh mengatakan. Satu perkataan, la takallam, ada seorang hamba yang mengatakan suatu perkataan yang tidak dipikirkannya, yang tidak direnungkannya akibat resiko dan bahayanya. Rupanya perkataan itu bisa yahwi, bisa menjatuhkannya masuk ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat, langkah dalam neraka. Ke bawahnya itu namanya darakah. Darakah. Ada ulama yang memahami sa'ir itu adalah salah satu nama atau salah satu darakah lapisannya. Atau ada juga yang memahami sa'ir itu salah satu pintu, sebagaimana dalam surah Al-Hijr.
Ada juga yang memahami sa'ir itu sifatnya. Itu sifatnya bergejolak-gejolak. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap neraka itu mulai akan redup, ditambah sa'irnya. Panasnya ditambah. Sebagaimana surah Al-Isra nanti. Sa'ir. Dan setan atau iblis mengajak orang untuk masuk ke sa'ir itu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Setan-setan itu mengajak kelompoknya, golongannya, partainya agar bersama-sama dengan dia masuk ke dalam sa'ir. Itu sedikit penjelasan tentang sa'ir. Nah, Allah mempersiapkan untuk mereka-mereka yang dilaknat ini sa'ir. Itu orang kafir yang tidak percaya, yang tidak yakin, mengingkari kebenaran kepastian terjadinya kiamat, menolak, mengolok-olok dan menentang Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sambung kepada di atas tentang kiamat, siapa saja yang mengingkari kiamat, tidak percaya tentang kiamat, tidak meyakininya, mendustakannya, kafir. Allah melaknat orang kafir. Untuk orang kafir disediakan dengan sa'ir. Yang populer dan yang paling banyak disebut Jahannam. Lebih 70 juga. Lebih 70 kali. Seingat saya Jahannam itu disebut dalam Quran 77 kali. Seingat saya 77 kali Jahannam. Dan neraka yang paling banyak disebut Jahannam. Jahannam. Nanti Jahannam, Laza, Sakan, Hutamah. Kemudian Jahim, Sa'ir, Jahim, Baruhawiyah. Itu namanya lapisan-lapisan atau nama. Terus, tidak panjang-panjang kita, karena inti kaji kita adalah ayat yang ke-66. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau begitu, ada yang tidak kekal, adalah. Ada yang mampir, ada. Siapa saja yang memiliki iman dan tetap mempertahankan keimanan, dan belum dibatalkannya keimanannya dengan kesyirikan, dengan kekafiran dan murtad, cuma karena dia maksiat, bangkang, durhaka dan berdosa, atau ada perbuatan tertentu yang menyebabkan dia masuk neraka, dia tidak kekal. Karena keimanan itulah yang menyelamatkannya daripada neraka. Siapapun yang mengucapkan la ilallah dari hatinya, dan ucapan itu dipertahankannya, tidak dipungkirinya dan tidak dibatalkannya, itu penyelamatnya dari keabadian di neraka. Walaupun secuil di hatinya zarrah. Nah, nanti ada namanya syafaatul mukmin. Orang-orang mukmin untuk menampakkan kemuliaan mereka di sisi Allah, dipandang orang-orang yang di atas dunia dulu merendah-rendahkan mereka, Allah beri mereka hak syafaat. Karena syafaat itu sebenarnya untuk menampakkan kemuliaan hamba-hamba Allah, menampakkan ketinggian mereka di sisi Allah. Sebab tanpa orang mukmin pun, dan Allah tidak butuh kepada orang mukmin untuk mengeluarkan orang dari neraka. Allah juga tidak butuh kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan orang dari neraka. Allah Maha Kuasa, Maha Bisa. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dia punya sifat masyiah, dia punya iradah. Kenapa ada syafaat? Untuk menampakkan. Ada syafaat Nabi untuk menampakkan keagungan Nabi, kemuliaan Nabi, ketinggian Nabi, keistimewaan Nabi. Sehingga orang yang di dunia ini, selama di dunia ini mereka mencaci, cerca, menghina, menjelekkan, memerahi musuh Nabi, ketika di hari kiamat itu baru mereka menyadari siapa Nabi ini.
Begitulah syafaat mukmin. Syafaat mukmin. Nah, salah satu bentuk syafaat mukmin, orang-orang mukmin yang ada di surga, mereka karena tidak ada yang segigih. Tahu gigih? Okey. Gigih tahu. Gigih. Tidak ada yang segigih orang mukmin. Ingin tahu dia di mana saudara-saudaranya sesama muslim dulu. Di dunia mereka ketemu, jumpa dan bersama-sama. Mereka datang menanyakan kepada Allah, di mana saudara-saudara kami? Tidak ketemu di kami di surga. Ketika itulah Allah perintahkan, kalian cari di neraka. Jika ketemu, keluarkan. Siapapun yang kalian kenal, keluarkan. Mondar-mandir orang mukmin ke neraka. Jangan tanyakan pula bagaimana mereka ke neraka, pakai Garuda atau pakai Lion, tidak tahu saya. Jauhkah jaraknya atau dekat? Jangan, saya belum ke sana. Sesampai di neraka, maka siapapun yang mereka kenal dikeluarkan atas izin Allah. Syafaatul mukmin. Syafaat kan dibagi-bagi sampai 7 ya, mukmin. Ya, kenal. Makanya sajajuk ke Paruambo, dan jajuk benar. Jajuk benar walaupun awak lain partai, lain manhaj awak. Mukmin itu menolong saudaranya nanti. Menolong saudaranya, dikeluarkannya. Itu adalah hadis sahih. Mondar-mandir. Ya Allah, sudah habis, cari lagi kata Allah. Siapapun yang punya keimanan di hatinya sebesar zarah, keluarkan. Berarti siapapun yang beriman, imannya hanya secuil, tapi ada iman, belum betul. Itu penyelamat. Berarti mereka sudah lama di neraka. Berapa lama mereka neraka? Ini yang tidak tahu kita. Habis angka-angka itu. Namanya syafaatul mukmin. Syafaat. Setelah orang tenang-tenang di surga, ketika duduk-duduk, Ustaz Wendri, Ustaz Kiai, duduk-duduk. Awak dia Abu Hurairah dulu mengaji, lagi kawan awak dulu. Di mana gini? Dah suruh guru. Tanya nak ketemu. Ketika itulah mereka memohon kepada Allah, di mana saudara kami. Tapi kisahnya tidak seperti itu gambaran saja. Kisahnya orang mukmin mencari saudaranya sesama muslim di neraka, itu sahih itu. Syafaat. Orang-orang ini kalau tidak ada lagi orang beriman di neraka, menurut sebagian besar ulama, orang ini orang yang kekal di neraka setelah dimatikan. Kematian itu kan makhluk. Alladzi khalaqal mauta. Jadi kematian itu makhluk. Khalaqal mauta. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian. Berarti kematian adalah makhluk. Khalaqal mauta wal hayah. Semua makhluk wajib mati dan harus mati. Jadi yang paling terakhir mati itu. Yang paling terakhir mati. Maka diserulah para penghuni surga setelah semua surga. Dalam beberapa riwayat disebutkan, kita ringkas, maka para penghuni surga cemas. Aneh camian mereka ke, jangan-jangan keluar di surga. Dipanggil penghuni neraka, semuanya harap jangan-jangan dikeluarkan dari neraka.
Maka kematian itu dibentuk, dijelmakan menjadi seekor kibas, kambing. Ditanya kepada penduduk surga, dan kalian kenal ini? Kenal. Kenal. Kepada para penghuni surga diberi pengertian dan pemahaman bahasa itu kematian. Kematian yang sudah dijelmakan menjadi seekor kibas. Dipanggil pula penghuni neraka, kalian kenal? Kenal. Ini kematian. Semuanya mengerti bahasa itu mati. Kalau di atas dunia mati itu kan abstrak, tidak nampak. Cuma ada. Kalau ada yang tidak mengakui kematian, lah mati orang itu. Ada yang tidak percaya mati, lah matinya itu. Kematian ada, karena dia abstrak. Nanti dia kira dijelmakan menjadi bentuk kibas. Dah, maka kibas yang jelmaan daripada kematian itu diletakkan di antara surga dan neraka. Maka sekarang kalian saksikan semua, hari ini kematian dimatikan, disembelih. Kalian di surga, kekal di surga, di neraka kekal neraka. Berputus asalah para penghuni neraka, kekal mereka sudah tidak mati-mati situ. Di neraka tidak mati-mati karena mati sudah matikan. Di surga bergembira rialah orang, selebrasi orang di surga, karena tidak mati-mati di surga. Itu dia kaji kita tentang neraka. Jadi ada yang khalidina fiha abada. Terkadang sebut hanyalah khalidin saja, khalidina fiha tanpa abada. Ada yang sebut nanti masuk neraka tanpa menetapkan kekal dan kekal. Jadi orang kafir adalah orang yang khalidina fiha abada. Mereka kekal abad selama-lamanya. Meski ada pun ulama-ulama besar kita menganggap bahwa neraka itu tidak abadi, ada juga. Karena kita tidak ada ulama, saya tidak ulama, kita juga tidak ulama, ya kita mengangguk-angguk saja. Karena ada pemahaman yang mengatakan neraka itu tidak kekal, tidak ada kekal abadi. Kenapa begitu? Sekian pula alasannya. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka di sana, si kafir yang mengingkari tidak percaya hari kiamat, hari akhirat itu, la yajiduna, mereka tidak mendapati di sana, di dalam neraka itu waliya wala nasira, satu pun yang akan membantu dan menolong mereka untuk melepaskan dan menyelamatkan mereka daripada azab neraka itu. Ini pengantar dari ayat ya laitana, baru kita masuk ya laitana. Yauma tuqallabu wujuhum, kita masuk sini. Kapan itu? Itu terjadi kapan? Yakni pada hari, pada saat tuqallab. Tuqallab itu majhul, dibolak-balik. Qalb itu bolak-balik. Itu qallabu, dibolak-balik wajah mereka dalam neraka. Min jihatin ila jihah, kalaham, seperti daging yang dibakar, seperti daging sate. Yang dibalik itu wajah mereka. Di wajah ada sekian anggota kita. Semua anggota kita yang terhormat letaknya di wajah atau di kepala. Nah, sekarang bagian kepala itu yang di balik. Bagaimana itu nak tahu kita? Kenapa wajah? Kan wajah itu yang dipelihara orang. Kalau ada bahaya, orang melindungi wajahnya, karena wajah itu ada sekian anggota. Nah, sekarang wajah itu ada di kepala mereka, telinga yang tidak mendengar, mata yang tidak melihat, mulut yang tidak mau bertanya, dan seterusnya. Dibolak-balik di neraka. Jangankan neraka, nanti di mahsyar saja ada orang yang berjalan di atas wajahnya. Ada yang yamshi, ada yang berjalan di atas wajahnya.
Alangkah ngeri dan payahnya mereka menghindari segala hal yang ada di masyarakat itu, karena mereka berjalan dengan wajahnya. Bagaimana mereka berjalan dengan wajahnya? Ular bisa berjalan dapat kaki, bahkan ular bisa menjat, tidak ada kakinya. Cacing berjalan dengan kepalanya kadang-kadang. Jadi kalau kita pertanyakan juga itu yang tidak mesti kita pertanyakan. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Sekarang manusia akrobat berjalan dengan tangannya. Kaki jam berpuluh, tangan gitu. Pada saat nanti, di mana wajah-wajah mereka bolak-balik di dalam api neraka bagaikan memanggang daging. Jadi inilah yang tidak bisa kita gambarkan. Karena mati tidak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Laksana kerakat tumbuh di batu. Hidup segan, mati tidak mau. Di neraka mati tidak, hidup juga tidak. Hidup tidak, mati juga tidak. Lalu apa? Antara itu. Sebab setiap kali itu wajah mereka atau kulit mereka melepuh diganti lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Setiap kali melepuh dan masak matang, diganti lagi. Pergantian itu dalam satu saat 120 kali atau 100 kali. Dengan ketebalan kulit 42 hasta. Ada juga ulama mengatakan 60 hasta. Kalau hasta kita saja setengah meter, 42 1 meter. Jadi kalau gitu berarti 20 meter. Ketebalan kulit 20 meter. Kulit. Jadi sosok orang neraka itu kan besar. Giginya sebesar bukit satu. Kali 32. Ada lagi gigi tanggi yang kelab cek. Menjadi 32. Besar gigi. Jadi orang dimasukkan neraka diperbesar agar setiap incian tubuh mereka merasakan. Liyazuqul azab. Diperbesarlah. Nah, barilah kerupuk udang ya. Sama kali. Ustaz, cobalah balik kerupuk udang. Di luar sekarang kunyah. Dia masuk ke menyangik, apa dua kalinya? Iko kalau masuk ke menyangik terbekal. Begitu gambaran. Jadi ketika dia neraka orang diperbesar, besar membengkak, membengkak badannya, besar sekali. Kalau penghuni neraka sebesar itu, kulitnya setebal 40-an hasta. Dalam satu saat berganti kulit itu 100 kali atau 120 kali. Itu yang disebutkan oleh As-Sabuni dalam kitabnya. 100 sampai 100. Alangkah hebatnya sairnya. Kan sair? Alangkah hebatnya sair. Ini neraka itu. Lalu mereka disate di sini. Dalam ayat-ayat mereka sering dibaca begini. Ya, mereka tiba di ayat ya. Surat yang paling gampang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yasla. Yasla salah sila dipanggang. Nah, dipakai kata-kata yaslauna artinya bukan masuk tapi masuk untuk dipanggang, namanya yasla. Masuk ke dalam api itu bukan masuk saja tapi masuk untuk dibakar, karena yasla itu dibakar, dipanggang. Ya, sala yasla nanti sila salai. Istimewa di kampung pada basalai, salai badak.
Kali bahasa Arab begini, salah ibadah, salah panggang dibakar, salah ibadah dibakar, dibolak balik di neraka itu. Yang hebatnya neraka tidak pernah penuh. Halim talati, hal min mazid. Neraka sudah penuh? Belum. Belum Allah. Masih ada tambahan. Banyak ini. Tambah. Penuhnya jahanam itu ketika Allah menghantamkan kakinya. Qad. Sudah ya Allah, sudah. Maka berdesak-desaklah penghuni neraka. Berarti neraka itu berapapun isinya tak pernah penuh, walaupun sosok orang yang masuk neraka sudah sebesar-besar itu, tidak pernah penuh. Kan surat Qaf kan? Surat Qaf tidak salah. Ketika dia halim talati, sudah penuh belum? Lalu Allah hantamkan kaki. Ini jangan ditanya-tanya. Biarlah orang di media massa saja yang berdebat antara manhaj ini dengan manhaj ini, antara aswaja dengan salafi yang berdebat. Saya tidak. Kenapa tidak? Ilmu saya tidak sampai ke sana. Allah berjisim atau tidak berjisim itu bukan wilayah kita. Wilayah kita beriman saja. Allah menghantamkan kakinya ke neraka, lalu neraka itu baru bertumpuk-tumpuk. Tidak minta ada lagi. Sudah penuh ya Allah. Ini minta-minta juga. Minta-minta terus. Alangkah besar neraka, luar biasa besar. Kalau dalamnya saja ada yang lebih jauh daripada timur dan barat, ke situlah mereka dicucuk masukkan. Di situlah wajah mereka ketika itulah mereka bilang ya. Ya laitana. Ya laitana. Wahai andai sekiranya dulu di atas dunia ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Jawabannya apa? Tentu kami tidak akan mengalami azab, siksa, nasib seperti ini. Namanya jawabannya. Andaikan kami mentaati Allah, mentaati Rasul, sekiranya, maka kami tidak akan mengalami. Lantaran kami tidak taat Allah dan Rasul, ini yang kami alami. Di sini perandainya, angan-angan ya laitana. Kita balik ke dia lampau, kata-kata ya laitana, kata-kata ini pakai untuk angan-angan. Masanya sudah lewat. Kata orang tua-tua, ya laitas syabab ya'udu yauman. Si orang tua tu nyak kari namanya. Ya, kata orang tua, ya laitas syabab. Hai masa muda, ya'udu yauman. Kembalilah barang agak satu hari saja. Kata nyak kari. Agak satu hari saja. Itu kan namanya angan-angan. Hanya satu yang bisa mengembalikan masa muda itu. Di era tahun 70-an namanya Palmolive. Sudah itu zaman Palmolive. Disapukan Palmolive itu ke daun kerisiak dan jadi muruhnya. Iklan. Mana suka? Senang. Itu satu tu yang bisa mengembalikan masa muda, satu muda. Kata-kata ya laita, angan-angan, namanya tamanni. Angan-angan yang tak akan mungkin wujud, mustahil wujud. Pakai ya laita, wahai masa muda, kembali satu hari tak bisa, angan-angan yang bisa. Sekarang, andaikan kami atas dunia dulu taat Allah dan Rasul, tak mungkin lagi neraka. Nah, kan? Kemudian seminit lagi.
Ketika itu mereka menyesali telah mentaati sadah dan kubara. Ayat yang ke-67. Sadah itu pemimpin. Sadah itu sadat itu, sadatana. Sadah itu kan jamak daripada sayyid. Sayyid itu orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, pemimpin kaum. Sayyid, sadah. Sayyid yang memimpin, yang pengaruh, yang terpandang sayyid. Nah, di kampung beliau banyak sayyid. Banyak sayyid. Pemimpin, tokoh yang terpandang, sayyid. Orang yang pengaruh, sayyid, sadah. Ini mereka menyesali kerana telah mengikuti sadahnya. Pemimpin yang selalu mengajak mereka dalam kesesatan, dalam kesyirikan, kekafiran, keangkuhan. Sadah. Kalau kubara, pembesar-pembesar kubara. Asal hurufnya kan kaf dan bara, besar. Kalau kubara, para pembesar-pembesar. Ini para pemimpin dan para pembesar. Kami di atas dunia dulu tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, tapi kami mentaati sadah dan kubara. Ini akibat mengikuti para sadah. Bukan sadah kan makan Syria. Kubara itu para sadah-sadah yang mengajak kepada kesesatan, kekafiran, kesyirikan, kebangkaan. Para kubara yang mengajak ke situ semua. Karena mereka adalluna, mereka telah menyesatkan kami pada jalan yang lurus. Ya. Kalau para sadah dan kubara itu sudah mengajak kita untuk kekafiran, kesyirikan, kebangkaan, kedurhakaan, jangan taati. La ta'ata li ma'siyatillah. Tidak boleh lagi mentaati siapapun kalau untuk maksiat kepada Allah. Karena akibatnya begini. Ini yang mereka sesali di akhirat. Kenapa mereka begitu setia, begitu rupa mentaati para sadah-sadah, para kubara-kubara yang sesat dan menyesatkan. Itu makanya di neraka nanti, ya Allah berikan mereka ini azab 2 kali lipat. Dalam ayat 68, atihim di'afaini minal azab. Timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat. Dan laknat kutuklah mereka Allah dengan kutuk yang sangat besar. Dalam ayat lain ada yang diajar lo. Itu dalam ayat lain. Allah lu diajar juga. Saya minta. Saya minta. Ya Tuhan. Tapi mereka yang pengikut-pengikut kah? Oh, banyak kepunduang kau dulu ya Allah. Menyasihat lena. Kasih lah. Kepundung ya. Arinal ladaini, ya Allah perlihatkan kepada kami orang yang telah menyesatkan kami dari dunia itu. Kami injak-injak sekarang. Itu dalam ayat lain. Kami injak-injak. Kapan? Kapan mereka baca seperti itu? Di neraka. Sekarang mereka ini pijak-pijak. Di neraka mereka minta, ya perlihatkan kepada kami ya Allah mereka-mereka di atas dunia dulu yang telah Arinal lazaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina. Kami pijak-pijak kini ya Allah agar mereka orang yang paling hina di situ. Boleh di neraka. Itu nanti ketemu dalam surat Fussilat. Fussilat. Anu ding nanti apa banyak kelera aku dulu ni. Nampak aja kan? Ya bili-bili bertunjuk aku dalam kau bili dulu. Sengeng saya bili salah. Fala talumuni, lumu anfusakum. Masa ada yang kalian celah sana diri kalian? Kan sudah Ibrahim. Fala talumuni, kenapa saya yang kamu celah-celah? Kan dia nampan dia, kalian nampak kalian bengak. Lumu anfusakum, celah diri kamu sendiri. Saya hanya mengajak-ngajak. Mengajak-ngajak, saya nak menembak kamu. Ajakan saya, kalian perkenalkan. Seru Rasul, kalian tolak. Kalian salah. Lumu anfusakum. Celah saja diri kamu sendiri.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا